VPN ya kemarin ya terakhir. Iya, VPN. Sekarang itu niatnya sih saya mau beresin banyak hal, scalar tensor teori. Di situ kan cabangnya ada, dari situ bisa diturunin Gauss coordinate, FR sama balance sedikit. Stepnya berarti dari ada teorema yang menyatakan itu ditemukan oleh Hopf. Kalau misalnya kita pengen teori gravitasi yang memenuhi 3 syarat. Syarat pertamanya itu dia metrik teori, di mana gravitinya itu dinyatakan sebagai keilmuan ya. Artinya gravitinya itu dinyatakan properties of space-time kan dinyatakan oleh metrik ya. Terus syarat kedua, yang kedua, supaya teori gravitasinya itu dia harus memenuhi diffeomorphisme invariant. Kalau kalian udah ngambil differential geometry, jadi ada map yang namanya diffeomorphism, yaitu memecahkan manifold M ke N, di mana pemetaannya itu harus smooth dan satu-satu. Sebenarnya bukan ini sih, sebenarnya dia subset dari open chart di sini ke open chart sini. Jadi ini gampangnya mah di diffeomorphism itu anggap aja seperti lokal abundance. Jadi teori gravitasi yang kita harapkan itu pertama dia harus memenuhi metrik teori, kedua dia harus invariant terhadap map diffeomorphism atau koordinat transformasi lokal. Yang ketiga itu persamaan Euler-Lagrange-nya atau persamaan dinamiknya, dia harus memenuhi second order masih linear untuk ke gansnya. Jadi paling banyak dia persamaan dinamiknya harus linear di urutan kedua dari lebih. Ya, jadi caranya ada kita kan yang punya teori gravitasi nomor 123. Nah, terus teori Hopf itu dia bilang kalau misalnya kita teori gravitasi nomor 123, maka rangkaiannya itu selalu bisa dinyatakan dalam bentuk ini Lagrange yang total yang memberikan metrik yang memenuhi 1, 2, 3. N ini dari 0 sampai K. K ini yang kemudian floor.
Jadi D ini dimensi manifoldnya, ruang waktu. Ini tanda ini maksudnya dibulatkan ke bawah ya. Jadi kan dimensi itu selalu integer ya. Jadi ini kan integer kedua, jadi kalau setengah dia dibulatkannya ke bawah. Oke. Kalau misalnya 3 ya, D sama dengan 3 kan jadi K-nya jadi 3 ke bawah ya. Nah ini jadi turunnya ke bawah. A. Bukan K-nya, D-nya. 2 Di dalamnya. K-nya udah hasil pembulatan. Iya. Nah, apa sih istilahnya? Floor. Floor lantai. Ya, nggak salah di matematika. Jadi K-nya itu 2, yang dalam kurung itu tulisannya K-nya itu kurung floor dari 3/2. Ya. Terus CN itu dia skalar. Real skalar. Nah, kalau ini apa? N ini yang kita sebut dengan namanya apa sih? Regular density. Oh, bukan konstanta. Bukan. Ada skalar field. Ini skalar maksudnya. Oh bukan, ini konstan. Sorry. Ini konstan. Kombinasinya. Iya, real konstan. Ya, konstan. Skalar tuh field. Skalar itu bisa field. Nah, coba sekarang kita coba ngitung ini dulu ya. Rumusnya itu ini 1 angka kemudian banyaknya ada N, nanti bisa 3 kemana saya sendiri. Oke. Ada yang mau tanyain dulu? Oh ya, sorry, ini Definisi. ini besaran apa? Ini namanya generalized parameter. Saya hapus ya. Kemudian tadi ya, ini determinan. Intinya dia cuma kumpulan dari seluruh linear kombinasi dari Kronecker data. Ya. Antisimetrik tensor yang dibentuk
dari seluruh linear kombinasi Kronecker delta di dimensi D. Ya. Nanti kita coba kerjain satu-satu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hapus ya. Nah sekarang kita coba yang satu ya, sampai order 2 aja. Sampai dimensi cari almal dulu. Almal itu Nggak. Ya. iya. N dari 1. Satu aja langsung ya. Kenapa Pak? Kenapa curiga? Konstan. Iya konstan. Nah terus L1 M1 masukin ini D. Nah ininya aku bisa cari nih. Ini kan dari C1. Ya. Tinggal dikali aja. Tahu kan kalian? Ngerti ya cara dapetinnya ya? Sini dimasukin ke sini. Langsung aja ya. Bisa terus. Seperti ini semua. Ya. Nah, jadi kita dapat parameter density yang ada satunya itu R. Oke, nah selanjutnya sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini hitung Kronecker deltanya agak-agak panjang. Ininya kan jadi ya, berarti kan tinggal diturutin di sini. Nah, R-nya sekarang profesornya jadi ada 2 bis juga. Berarti kan kalau masukin ini. Nah, ini agak ribet dulu ini. Nanti saya kasih nggak saya turunin ya. Tapi ini pertama itu A1 A1 C1 terus A1 turun D2. lagi sini dari A1 O1 Jadi. ini jadi A1 C2 ini A1 Hmm.
di bawahnya bukan ini. Di sini A2, A2, dan bawahnya baru B2 sama. Oke, atau B2 bakal bisa. Nah, ada semua ya. Terus nanti tinggal dikaliin ke determinan, tahu kan caranya ngalin ini ya, tahu ya? Tahu. Dapat nanti linear kombinasi dari semua parameter deltanya masukin sini, kita dapat intan. Caranya itu bisa hapus ya. Jadi karena Euler density yang kedua itu ini yang biasa kita sebut G atau biasanya sekarang misalkan kita ada di dimensi 4 ya, lihat D-nya sama dengan 4, ya D sama dengan 4, sama itu sama dengan 2, ini 2 ya, ini 2. Jadi kalau kita kerja di dimensi 4 dan kalau kita pengen punya teori gravitasi yang memenuhi 1, 2, 3 tadi, berarti menurut si Lovelock theorem kuadrannya itu cuma bisa bentuknya seperti ini. Ya, ini biasanya ini satu kan, ini biasanya kita pakai lambda, kemudian suku cosmological constant ya. Ini ya R supaya L-nya kembali ke GR. Biasanya kita pilih satu. Kalau mau pusaran lain juga apa sih, nggak berubah ke denominatornya sama. Nah yang ini disebut terakhir, ini bisa disebut akhirnya C2-nya kita jadi yang alpha, biasanya ini complete constant. Ini G yang tadi. Nah, jadi di dimensi 4 dan dimensi 5 karena dimensi 5 juga dia share besaran K yang samaan ya. Bentuknya cuma bisa seperti ini layarnya. Kalau kita pengen teorinya memenuhi tiga tadi. Dan kita lihat dulu. Enggak, bisa lanjut. Jelas ya? Oke, kita stop dulu di sini. Stop dulu di sini aja. Nanti saya lanjut lagi di Gauss-Bonnet gravity ya dulu ya. Nah, sekarang selanjutnya saya bahas yang kemarin saya ngobrolin sama Ardian sama Ferdi, kalau ternyata suku yang ini, suku Gauss-Bonnet, itu dia kalau misalnya di
Jadi ini variasinya kita tahu dia akan ngasih akan ngasih persamaan Einstein ya kan? Nah sedangkan sebelah kedua ini coba kita variasiin Itu ada yang Elmo ada. Itu kan konsultan grafis game ini kan. iya ada nah ini itu dia bisa dituliskan kayak gini. Ini nanti ada yang namanya dan ini setelah dihitung ini ada penurunannya tapi saya belum cek satu-satu jadi saya kasih langsung aja ya, karena ada panjang juga terutama nanti kalau value butuh nanti saya tulisin di catatan. Nah jadi kalau misalnya kita punya yang order 2 tadi udah saya hapus ya dari persamaan order density. Kalau misalnya divariasikan terhadap metrik order 2 itu kita bisa dapat ini, kita dapat persamaan ini. Nah di sini kita bisa lihat sebagai di sini bisa push ya. Itu sama dengan tel 2 sendiri berarti ya? Bukan. Enggak, kan L2 nya itu ininya 4, ini dia 5, jadi dia bedanya dia. Nah dan kemarin Pak dia tanya kenapa kalau di dimensi 5 dia ada ini, di dimensi 4 dia nggak ada ini. Jadi ini ada boundary termnya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan delta kilometernya itu di sini 5 ya. 5 indeks. Dia punya 5 indeks. Berarti ada 5 indeks yang harus kita antisimetrikan. Nah, kalau misalnya dia dimensinya 4, kita butuh 5 indeks di antisimetriskan, ini akan jadi 0 ya. Suku ini. Nah, sedangkan kalau dia D5 itu dia nggak 0 hasilnya. Jadi makanya suku ini di dimensi 4 dia akan vanish. Itu cuma sisa sama boundary term. Kalau dia D-nya sama dengan 5, dia ada suku ini. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke persamaan Einstein, kalau untuk D-nya sama dengan 4, suku ini nggak ada. Suku ini ada, tapi dia nggak akan memberikan persamaan dynamics yang beda dari si persamaan Einstein. Ya, persamaan Einstein tetap ini. Biarpun kita punya tambahan suku ini. Tapi kalau misalnya kita ambil dimensi 5, suku yang ini, dia suku ini nggak 0. Jadi dia ntar ada koreksi. Persamaan Einstein itu bukan ini lagi. Ya, ntar ada koreksi. Ada metode yang dulu nggak? Oke Pak. Nanti Ferdi kan ngerjain ini ya. Ferdi ngerjain yang dari internet. Nanti Ferdi bisa pilih apakah mau dimensi 5 atau nanti pakai yang 4 tapi bukan versi yang ini. Clear ya Ferdi? Ada versi lain yang 4, maksudnya versi Nanti yang kemarin saya cerita itu nanti di bukan log bukan Gauss Bonnet tapi yang versi 8 lin apa? 8 lin 8 nih.
Tapi Lovelock ini bukannya general belakang apa? Maksudnya dia general, tapi pas dia di dimensi 4 suku G-nya kan gak ngefek ya Pak. nah Nah caranya supaya suku G-nya ngefek tetap di dimensi 4, jadi itu S-nya tambah lagi. bukan si itu yang kemarin saya bilang kanannya. Nah ini kan C2 nya itu kan public constant A, nah itu diubah jadi aksen per D minus 4, terus dimasukin ke sini dapat L. Ini kalau bisa dimasukin D sama 4 kan sama tetap aja 0 ya, tapi nanti pas udah dicari optimizationnya nanti kan keluar persamaan ya, persamaan tapi dia ada fungsi dari ini, ada fungsi terhadap D. Nah jadi ntar pas dimasukin 4 dia nggak 0 gitu hasilnya, jadi bukan nggak 0 pas dimasukin 4 dia nggak balik lagi ke Itu jadi 0 per 0 gitu. nggak jadi Tapi fungsinya mesti linear terhadap D minus 4 dong ya, atau enggak juga ya? Minimal linear kan, kalau bukan cancel ada suku linearnya, kuadratik kayak dia. Fungsinya bentuknya polinomial. Saya belum ngomongin sih, tapi yang saya baca ini kalau misalnya ini kita hasilnya itu persamaan juga sebut aja F ya. Itu nanti ada fungsi terhadap G, terhadap DG, terhadap A sama D. Nah kalau misalnya D-nya ini harusnya masih bisa dilanjutin ya sampai order selanjutnya dengan bagian kosong yang beda-beda. Nah kalau dia dimasukin di sama yang 4 masukin ke persamaan ini, dia nanti jadi bukan balik lagi ke persamaan Einstein, tapi dia masih ada suku ininya kan. Nah dari sini tuh saya belum coba melihat menurut namanya gimana, tapi katanya gitu. Itu yang dilakuin sama si Gavandin. Jadi nanti di apa namanya di dimensi 4 pun kita bisa dapat persamaan Einstein yang beda dari yang standar. Ya. Itu kayak Tapi itu dia, ya apa, maksudnya dia ambil D-nya itu sembarang dulu ya dia ambil sembarang dulu, dia beresin dulu dia optimisasi dulu dapat persamaannya, baru dia masukin lagi di 4. Kalau sebelumnya itu kita pilih dulu dimensinya terus dioptimisasi. Kalau ini dioptimisasi dulu baru dipilih dimensinya. Saya heran juga apakah optimisasi sama itu tuh kayak nggak komplit gitu ya. Betul. Mungkin classically dia bisa gitu cari. Cuman kan kalau kuantum kan yang kita lihat kan Lagrangiannya di D4 itu blows up. Ya nanti iya. Nah itu sih nggak tahu ada. Ya, kita masih klasik. Masih klasik ya. Oke, clear ya. Ada yang mau ditanya dulu? Nah, jadi balik lagi ke Lovelock.
develop gravity yang tadi, karena kita biasanya dia cuma di dimensi 4 ya, dimensi yang tinggi, dan karena tadi si Lagrangiannya itu hanya bisa dinyatakan dengan bentuk yang kayak tadi, ada tambah R tambah G, dan di dimensi 4 suku ini nggak ngefek sama sekali. Jadi gimana caranya lagi supaya kita bisa memodify gravity di dimensi 4? Pilihannya itu cuma ada 3 pilihannya. Kita ya jelas yang tadi ya, di dimensinya kita tinggiin. Jadi kalau misalnya kita mau modify gravity dengan memodify teori gravity yang memenuhi 1, 2, 3 tadi ya, yang dia merupakan metric teori, dia memenuhi diffeomorphism invariant, terus dia cuma kuasi linear di PDE 2 buat metrik, di dimensinya kita tinggiin. Terus selanjutnya, atau kita bisa generalisasi dengan pakai turunan order 3 dan selanjutnya. Yang ketiga, kita juga masih bisa generalisasi dengan nambahin extra field. Nah, untuk modified gravity di sini yang saya fokusin untuk scalar tensor teori, dia ngambil langsung yang ini. Ini bisa juga, tapi ini nggak kita bahas di sini ya. Oh, yang tadi nggak masuk berarti? Yang dengan mengubah Yang coupling hampir nggak itu masuk? enggak, dia nggak masuk sini, tapi dia nanti masuk ke EGB. Nggak masuk apa solusi, salah satu solusi itu? Itu ketiga. Nah, Itu masuk kemana? kasus yang tadi itu si gelang link katanya itu nanti dia masuk ke sini. Nanti itu ternyata dia bisa dia ekivalen sama nambahin field di Lagrangiannya. Tapi saya juga belum baca sih Pak, nanti saya baca dulu. Atau mungkin kita ganti presentasi. Belum lagi presentasi. Belum baca presentasi. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Enggak. Udah ya, lanjut ya. Berarti ini sekarang saya bahas scalar tensor teori. Itu kita menggeneralisasi GA dengan menambahkan extra field. Nah, kita start langsung dari Lagrangiannya ya. Oh, ini langsung minimal couple. Minimal coupling gravity. Coupling apa nih? Iya, maksudnya skala field itu terkapalnya Dia non minimal. langsung couple di sini. Iya, non minimal. Kalau minimal kan cuma di G, masuk di G-nya dari skala field. Minimal itu bukannya di bagian SM-nya doang gitu ya? Hah? SM-nya mau minimal Non minimal kalau coupling dia sama meter atau sama R-nya? sama Sama R. oh Iya. itu phi itu apa? Simbol Nah, P. ini Nah, ini scalar field-nya. F itu fungsi scalar field. Iya, fungsi dari scalar field Nah, itu ini. iya non minimal couple. Iya, tapi di R-nya kan, bukan di massa. Soalnya kita ada bagian SM-nya, SM-nya dia masih minimal couple. Jadi nanti yang sebenarnya pas orang Ini kan coupling juga. Couple dengan kalau bisa dianggap itu potensial kan? iya. Ya, itu couple juga dengan Iya, tapi gravity. couple-nya sama gravity, sama si curvature-nya. Iya, non Bukan sama minimal massa. karena ada derivatif itu. Iya. Maka kalau minimal coupling nggak bisa.
nanti bisa, ini kan masih bawah mas spoiler lah. Lo enggak, maksudnya justru saya pikirnya yang lebih sederhana minimal couple. Iya, nanti setelah ini kan pakai Java frame ya mas. Nanti kita ganti variabelnya, dapat extend frame, dia terkapal. Tapi itu nanti sebentar dulu Pak. Nah ini yang tadi maksud Pak Adrian yang terkopal kan ini ya, ada kopling antara si saya udah sebut ini, saya ini, ya pi, Pi, bukan pi. Pi itu kayak ini skala real sekali. real skala field. Ini F itu fungsi dari V, Z fungsi dari V juga, F fungsi dari V juga. Ini yang biasanya kita sebut kinetic termnya. Ini potensial. Nah biasanya di sini tuh ada besaran MPL mas. Tapi saya ambil satu ya supaya nggak pusing. Biasanya selalu dianggap satu, tapi nanti ada yang kurang mau ngejelasin apa. Jadi saya kasih tahu aja di depan sini itu bisa dikasih konstanta Planck mas. Ya, nah ini yang kalau kata Pak Adian tadi ini dia terkopal si skala fieldnya coupled sama si curvature ya. Nah tapi kalau di sini ini biasanya orang juga mau kasih termnya ini minimally coupled with matter. Nah definisi ini minimally coupled with matter itu apa sih? Bagian masanya ini kan ini ya, ini baryonic mass bagian massa yang terlihatnya kan ini ya. Nah si definisi dari minimally coupled with matter itu bagian materinya itu dia hanya fungsi dari Gimbunu aja dan paling banyak turunan dari Gimbunu. Jadi dia nggak boleh ada fungsi di dua dari Gimbunu karena ini kan ini yang membangun si curvature kan. Jadi dia nggak boleh ada bagian curvature di sini. Ya. Turunan juga, turunan pertama boleh. Turunan pertama nggak boleh. Katanya sih boleh. Nah kalau di sini saya rasa nggak apa-apa. Soalnya dia skala fieldnya ini kita nggak anggap dia bagian dari baryonic matter loh. Bagian dari yang menghasilkan si tensor energi momentum transfer itu cuma ini. Jadi dia minimally coupled with matter, tapi dia nggak minimally coupled terhadap sinar di sini. Karena di sini skala fieldnya itu kita nggak anggap dia sebagai itu kayak force kan bagian dari spin bagian dari boson. dia boleh tanyain dulu nggak? Spin 2. Nah jadi sekarang si action kita itu dia fungsi dari dia sama dia fungsi dari skala field. Nah kalau misalnya actionnya ditulis dalam bentuk ini, di mana kita punya coupling antara si skala field sama R, ini kita biasanya frame-nya kita sebut dengan Jordan frame. Di sini soalnya saya mau
skala tensor teori untuk Lagrangian yang paling umumnya itu ini. Nah, nanti bagian dari skalar tensor teori itu bisa ada FA, bisa ada Brans-Dijk. Dua ini sih yang dipakai buat lihat kita. Nanti bedanya cuma FR ini di suku F, suku Z, sama suku V. Tapi mereka itu secara garis besar actionnya bentuknya bisa digantikan dengan seperti ini. Udah ya, berarti ada pertanyaan dulu nggak? Man? Sekarang kita coba turunin ininya ya. Kalau mau lanjut aja atau menulis sendiri. Wasting time Pak. Turunin dinamiknya. Enggak lah ya. Ya. Itu berapa? Masih nggak terlalu detail. Mau diturunin nggak atau gimana? Boleh. Boleh. Nah, sekarang kan kita punya dua variabel ya di actionnya. Berarti kita harusnya punya dua persamaan. Pertama kita turunin dulu terhadap G ya. Sorry, bukan turunin, variasiin terhadap G. Nah, bagian yang harus kita variasiin itu kan ini ya. Satu. Suku yang harus kita variasiin itu ini, nah ini ya. Ini kan ini mah standar ya. Hasilnya kalau ini kita variasiin kita dapat yang ini. Oke. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 suku. Yang pertama, kalau ini kan kalian udah tahu ya variasiin ini. Memang udah tahu ya kalian ya dari JA standar. Terus, nah sekarang yang ini. Kan jadi aturan rata itu ya. Ini kan kalian udah tahu ya ini. Emang dia nggak mengandung Oh ya, no, sorry. Jadi, no. Betul. Ya, ini maaf. Jadi kita cuma punya suku ini. Sehingga sekarang suku ini. Ya,
Enggak. Enggak. Ini enggak nol karena ini ada J-nya. Ini kan harusnya ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada J-nya. Berarti ini jadi langsung ya. Berarti yang terakhir ini nol ya. Ya, jadi ini udah semua. Nanti hasilnya dapat ini bisa saya hapus. Hasilnya dapat oh ya, ini dia jadi tem dulu, jadi tem dulu. Jadi harusnya hasilnya itu jadi ini saya tulis pakai covarian derivatif ya, biar kelihatan covarian. Padahal ini kan sama aja ya, karena ini skalar, dia akan balik lagi ke turunan biasa ya. Ke bawah ya. Di sini ke sini. Nah, ini juga kedua itu datang dari mana? mana? Yang Z. Ini. Nah, itu Ini datang kan dari mana? ini kan ini Pak. Ya, Itu kan yang pertama. dari ini, dari kan ini si Oh iya. ini juga kan ada R, ada 1/2 J minus R kan, itu juga dari situ. Iya. Oke, ini persamaan medan dengan variasi terhadap metrik. Kalau misalnya diambil F-nya, dia balik lagi ke F-nya 1 sama skalarnya nggak ada, balik lagi ke Einstein kan. Jadi ini sebenarnya udah combo ini. Kalau misalnya kalian kerjain FR, tinggal masukin F-nya berapa, udah dapat langsung persamaan medannya ya. FR atau mau beli dan sedih. Kan yang beda tuh cuman di F, V sama Z-nya aja kan. Tinggal diganti F, V sama Z-nya aja. Ya, ini yang terhadap metrik. Nah, sekarang yang terhadap skala field-nya ya. Sama ya, di skala field itu kita ini. Yang ini karena dia nggak bergantung, jadi kita nggak usah pikirin lagi. Ini sama ini, jadi ada 3 sub. Sama ini berarti cuma ada seperti ini.
Atau satu. Terus selanjutnya kinetic turn. Kinetic turnnya ada. Ada yang volunteer juga ya? Enggak. Nah ini nurunin ini itu agak nggak tahu ribet sih, tapi agak panjang. Saya kasih hasilnya aja nggak apa-apa ya. Enggak sih, nggak panjang. Ini Iya. kita tinggal bikin seperti ini kan. Ininya keluar. Yang sisa ini. Terus ini nanti jadi double harusnya. Nah, ini panjang atau bisa trim? Panjang kan maksudnya? Apa gitu? Itu kan pakai sifat simetrik dari gaming sama dia Iya, iya nanti jadi dua segi. yang bisa terus dua. Bener ya? Terus ini nanti jadi Kalau dia main, kenapa dia main? ini anggap aja ini sesuatu ya, Kalau mau cuma dulu. ya makanya panjang lah. Nah, ya, itu kan bukan Jadi dari dia dapat ini nanti pakai sifat simetrik ini bisa ditukar, nanti dia dapat di dua nih dapat ini ya. Nah terus abis ini kita pakai yang apa sih, boundary term itu yang nanti ini pindahin ke sini, dia dari sini ya, itu segala macam. Boundary termnya kita ilangin, nanti kita dapat ini yang di luar, ini yang di dalam. Nah ini coba satu saja D, ini kan harus ini. itu
Z masih kamu masukin. Iya, Z-nya harus saya masukin. Saya bertanya, saya ulang-ulang salah. Nah, Ya, waktu Z-nya kamu masukin. tulisan, Jadi Z-nya masukin ke sini ya. Oh ya, ntar dari sini. ketika kamu ingin udah dapat boundary-nya, ini, jadi ambil ini sekaligus. di dalam Dua Z Z, nih. Yang apa ya? dia di bawahnya juga Z-nya. Ya ini. Bukan, iya itu. Ini kan Z Ya. di Kan masuk Z itu Z masuk di sini. Jadi ini harusnya ada Z-nya. Ya. Jadi ada suku derivatif sekarang Iya, Z. harus masuk, terus nanti pokoknya dapet nah pokoknya nanti suku yang tersisanya itu tinggal suku ini ya, nanti bisa keluar. Nanti hitungan bersihnya saya kasih di catatan ya. Karena ini tadi Z-nya nggak saya masukin, terus akhirnya saya masukin, saya lakuin 2 kali, saya masukin lagi, tapi hasilnya dapetnya sama. Ada juga derivatif Z. Do Z do Phi. Kan dia harusnya kan itu kalau Iya, iya. diberikan pakai rantai gitu. Jadi Ya pokoknya intinya nanti hasil dari kinetic term itu yang eksis itu cuman nanti hitungan komplitnya saya ketik dulu ya. Tapi kalian ngerti kan ya setidaknya cara kerjanya tuh gitu mirip sama kayak kita nurunin Lagrangian mekanik seperti biasa. Nah, itu kinetic termnya itu ini. Ya, terus selanjutnya tinggal ini. Ini mah gampang, tinggal ini dia memberikan oke, terus dijumlahin semua. itu enggak plus ya. Signaturnya bukan beda. Signature berapa? Signature siapa? Itu kan minus setengah do Phi kuadrat do Z do Phi. Itu kan kamu kan dari sini kan. Oh enggak Pak, ini jadi minus nanti. Saya juga sempat ada salah minus kan. Enggak, dua-duanya minus Pak, ntar ada yang Oh kan ada ini. ada yang rating sahamnya. Kalau saya turunin sih harusnya udah sesuai sama referensi. Nah jadi akhirnya kalau kita masukkan semua dapat persamaan terhadap variasi medan skala dan jadinya. Jadi ini yang variasi terhadap metrik, ini variasi terhadap skala. Jadi si dynamicnya harus memenuhi ini sama ini. Oke. Jadi penurunan komplitnya saya kirim. Jangan tanyain dulu. Mau break dulu. Dikit lagi kok.
Nah, tapi kayak tadi kata Pak Ardian, kan di Jordan Brand itu kita punya suku di mana si medan skalanya itu koplo sama R. Nah, ini kita pengen cari suatu frame lagi supaya medan bagian medan skala sama curvature itu terkoplo, jadi ada bagian ini kemudian skala, jadi skala bersih gitu, nggak ada cross term antara si skala dengan R. Nah, sebenarnya ini cuma ganti variabel aja sih. Kalau sebelumnya variabel yang kita pakai itu G sama metode G sama apa namanya medan skala pi, sekarang itu kita ganti ke variabel lain, tetap metode juga G tilde sama medan skala yang baru. Medan skalanya itu Kai di sini. Jadi ini kayak misalnya di sistem Lagrange Hamiltonian aja, di mana variabelnya kita ubah pakai variabel lain. Nah, transformasi dari sini ke sini itu transformasi antara transformasi yang saya sebut di awal, tapi saya nggak saya masukin ke dalam Excel ini ya, biar nggak ada ini sekarang semua. Nah, yang pakai transformasi ini semuanya kita transformasi pakai transformasi ini sebenarnya saya udah kerjain satu-satu, tapi saya langsung kasih hasilnya aja ya. Ini bagian ini, oh ya sebelumnya ini tadi kan saya omit ya si plank masnya, ini harusnya di depan sini tuh ada ini sini di bagian dua, di sini juga ada ya, karena tadi semuanya saya ambil satu sih. Nah, satu-satu kita ganti ini nanti jadi gravity. Nah ini gravity sektornya ini si sukuan ini nanti jadi
tapi dengan kulkacur ini menggunakan ini. Nah, ini ada satu gravity sector ini plus boundary term. Terus yang ini udah gravity sector, selanjutnya ini genetik itu genetic term. Suku ini satu kedua ini nanti jadi ini kan suku ini sama suku ini ya. Jadi sengaja dipilih supaya hubungan antara skala field yang lama sama yang baru itu ini, supaya nanti suku ininya ada kepok. Terus selanjutnya ini si potensial. Fungsi dari medan skalar yang lama ya, si F sama V. Tapi kan pakai ini bisa kita nyatakan dengan ya. Terakhir masih hapus ya. Terakhir megatron awalnya itu dia tercover, itu sekarang dia jadi ini kan jadi fungsi dari dia dulu skala field yang baru dan fungsi materi yang baru. Jadi kita tanya dulu. Jadi akhirnya Lagrangiannya
equation yang sama di frame Einstein itu sebagai perbandingan ini saya tulis yang versi lamanya ya, di frame Jordan dia itu kan ini jadi kita punya dua aksi yang menyatakan sistem yang sama tapi ditulis dengan variabel yang beda. Ini aksi gravity di gravity scalar tensor theory di Jordan frame yang ini yang awal, ini yang di Einstein frame cuman dengan mengganti koordinat dari metrik G ke metrik yang G-tilde yang baru sama medan skalar lama ke medan skalar. Nah, di sini kita lihat kan kayak kata Pak Ardian tadi, suku skalar sama curvature-nya kan terkopel di sini. Tapi setelah kita lakukan transformasi yang barusan, transformasi dari Jordan frame ke Einstein frame, dia jadi terkopel bersama lagi. Tapi kita mendekouple scalar field terhadap si curvature itu nggak gratis, ada yang harus kita bayar. Nah, bayarannya itu yang pertama di sini. Kalau tadi bagian materinya ini di Jordan frame itu minimal couple, artinya di suku masanya itu cuman merupakan fungsi dari aksi dari massa itu cuma merupakan fungsi G dan atau turunan pertamanya. Di sini enggak, dia juga bisa merupakan turunan dari merupakan fungsi dari si mekanisme skalar yang baru. Nah, kalau misalnya di sini kita punya kan bagian massa ini kan kita bisa dapetin dulu ya, dan kita tahu kita turunin di GR biasa yang minumnya itu kan conserve ya. Nah, di sini karena ada suku ini sebagai bayaran kita mau mendekouple ini, jadi konservasinya nggak terpenuhi di sini.
sensor engine sensor di sini saat pindah dia nggak memanipulasi, nggak sensor engine momentumnya tidak menjadi konservasi. Kenapa kita repot-repot pindah ke sini gitu dengan ini yang apa? Dengan masalah ini dia nggak minimal couple, terus sensor engine momentum untuk konser itu karena kadang ada perhitungan yang lebih mudah kalau misalnya dilakukan dengan bentuk pakai action di Einstein Framework, terutama di bagian sini karena dia tuh menjadi dikopel kan F bagian skalanya dengan bagian proporsional. Oke, jadi mau tanyain dulu nggak? Udah, nggak ada yang ditanyain. Harusnya hari ini udah beres ya kuliahnya yang skala tensor teori, frame-nya juga udah. Kalau misalnya kalian nanti mau ke terspesialisasi lagi ke FA sama Brandstick itu tinggal FA ya, jadi kita pakai Jordan ya, F-nya 0, F-nya berarti sorry, bukan 0. pas dengan R. Dan sini deh. Nah, itu F-nya itu terus si kayaknya 0. Nanti kalau FR ada lagi nah selanjutnya ya. Jadi harusnya kalau misalnya kayak sini pakai branch ini, Nadif ya? Nadif FLRW nya pakai branch ini kan? Oh pakai FR ya? Nggak ada yang pakai ya ininya branch ini terusnya udah beres ya karena saya udah beliin semuanya, yang bedanya tinggal masukin ini aja. Jadi harusnya branch ini udah. FR itu saya mau bahas sedikit karena ada yang menariknya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke, udah. Kalau mau ditanyakan